Jadi hari ini kita demo menyampaikan aspirasi di kantor DPR di Kota Batam. Nah, aspirasi ini sudah 4 kali RDP, 3 kali RDP, yang tadi lah yang keempat. Ya, orangnya yang di RDP itu pejabatnya berbeda-beda terus. Jadi penyelesaian permasalahan ini nggak tetap jumpa. Jadi tadi kita langsung ditemui oleh Ketua DPR di Batam. Beliau tadi berkomitmen bersama bahwa ini jadi tugas kita bersama karena ini permasalahannya tidak hanya lagi permasalahan umum. Ini permasalahannya sudah tentang kaitannya dengan undang-undang dan bangsa. Ya, undang-undang ini yang menggodok, yang menekan, yang menyampaikan semuanya itu anggota DPR. Jadi ada 2 undang-undang yang dikangkangin oleh perusahaan di Batam ini, perusahaan besar di Batam ini, yaitu PT Dermot Indonesia. Jadi yang pertama itu tentang undang-undang tenaga kerja, cipta kerja. Nah, Undang Cipta Kerja tahun 2021 pasal 61, PP 35 tahun 2021 pasal 6. Yang kedua, Undang-Undang tentang nomor 24 tahun 2009 pasal 31 ayat 1 dan 2, Peraturan Presiden nomor 63 tahun 2019 pasal 26 tentang menggunakan bahasa asing. Nah, jadi di Indonesia ini ada undang-undang yang mengatur itu jelas murni bahwa kontrak atau apapun yang berbentuknya itu harus menggunakan bahasa Indonesia. Ya kan, itu undang-undang yang mengatur. Jadi kalau ada bahasa asingnya boleh, tapi harus wajib ada bahasa Indonesianya. Jadi tuntutan kami 2 ini yang sangat vital. Nah, jadi yang pertama itu Undang-Undang Cipta Kerja yang berpengaruh kepada pegawai, hak pekerja di PT Dermot ada sekitar 60 orang. Mereka sudah bekerja dengan baik. Terakhir muncul Undang-Undang Cipta Kerja yang harus memberikan kompensasi kepada pegawai ini, para pekerja, tetapi tidak ditunaikan oleh pihak PT Dermot dengan saponnya. Terus kita nggak mengerti ini ada apa, kenapa tidak dibayarkan. Yang rugi kan masyarakat, Pak. 60 orang, kaliin berapa ininya kan. Setelah itu tentang undang-undang bahasa ini udah kecolongan sangat luar biasa, ini penjajahan. Penjajahan. Secara tidak langsung mereka menjajah negara kesatuan Republik Indonesia ini dengan bahasa. Itu undang-undang yang melarang, tidak boleh ada kontrak atau apapun yang menggunakan bahasa asing tanpa menggunakan bahasa Indonesia. Jadi ini mereka jajah dulu dengan bahasa sama kayak yang dulu. Ini kan undang-undang fatal ini. 2 materi ini undang-undang yang mereka kangkangi. Undang-undang tentang cipta kerja sama undang-undang tentang bahasa. Lo dilepang tadi undang-undang yang saya bacakan tadi. Jadi pergerakan ini kami tadi sepakat dengan Ketua DPRD sama Komisi 4 dan yang lain bahwa ini perjuangan ini jadi perjuangan bersama. Ini jangan jadi presiden buruk untuk perusahaan-perusahaan lain. Mereka hanya mementingkan kepentingan mereka dengan kado investasi, tetapi secara tidak langsung melakukan penjajahan. Dan perlu dievaluasi pekerja-pekerja Indonesia yang di dalamnya. Jangan kecolongan. Kita dulu kecoplosan sampai kita dijajah oleh Jepang dan Belanda karena orang Indonesia sendiri tidak memiliki rasa nasionalis dan patriotis. Akhirnya mereka jadi anti-anti asing. Akhirnya kita dijajah. Rempah-rempah kita diambil, apa kita diambil terakhir. Kenapa? Kan orang dalam. Orang Indonesia sendiri. Sama ini kejadiannya. PT Dermot Indonesia ini mengatasnamakan Indonesia. Mereka orang-orang di dalamnya membuat kontraknya, membuat kerjasama atau apa semua. Itu kan jelas. Ada undang-undangnya tidak boleh menggunakan bahasa asing. Boleh menggunakan bahasa asing, wajib menggunakan bahasa Indonesia. Tentang undang-undang Cipta Kerja. Nah, mereka orang di dalam bagian hukumnya adalah orang Indonesia, RD-nya orang Indonesia. Kenapa mereka nggak evaluasi? Kenapa bisa kontrak ini hanya menggunakan satu bahasa dan bahasa asing? Ini kan undang-undang yang mereka langgar. Jadi awalnya dari bahasa, nanti lama-lama perusahaan lain kita sudah mulai lihat ini. Ini jadi contoh pertama, ini tidak boleh terjadi. Berapa banyak kita khawatir nanti ada perusahaan-perusahaan lain berani juga demikian. Membuat pamflet atau apa-apa tidak menggunakan bahasa Indonesia. Mana nasionalis kita? Berapa gugur para pahlawan kita untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia dan bahasa ini. 28 Oktober para pemuda berkumpul bersumpah untuk berbahasa satu, berbangsa satu, bertanah air satu. Jelas barang itu. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan dari Kota Batam, Provinsi Kepri.